Apa itu Transnistria? Ini adalah wilayah kecil yang terpisah dari Moldova pada awal tahun 90-an. Komunitas internasional masih menganggap wilayah ini sebagai bagian dari Moldova, tetapi Moldova sendiri tidak mengontrolnya. Pada tahun 1992, bahkan terjadi perang di sini yang mengakibatkan ribuan orang terluka. Sejak saat itu, di sini ada militer Rusia. Semua ini mengarah pada perbandingan Transnistria dengan titik panas lainnya di bekas Uni Soviet. Donbas, Karabakh, Abkhazia, dan Ossetia Selatan. Tapi hari ini, saya akan menjelaskan mengapa Transnistria tidak sepenuhnya seperti itu. Saya sangat mencintai Eropa. Ya, maksud saya, dan saya sangat menyukai budaya mereka. Di episode ini, kita akan mengetahui tentang harga di Transnistria. Murah mengingat gas yang sangat murah. Mengapa orang asing datang ke sini? Mengapa melihat ke Uni Soviet? Dan bagaimana mereka menjaga warisan Soviet di sini? Ini adalah patung besar Lenin di pusat Tiraspol. Dan di sini, kepala Ilyich-nya yang sangat besar. Setelah makan siang di kantin Soviet, saya akan pergi melihat rudal yang oleh pers disebut bom nuklir kotor. Bodi truk tertusuk dan tenggelam ke dalam tanah. Oh, kita juga akan mampir ke tambang-tambang di mana konon bom-bom ini disembunyikan dan kemudian kita akan melihat tempat-tempat di mana pertempuran sebenarnya terjadi. Kita akan memastikan bahwa di Transnistria tidak menerima mata uang Moldova. Bahkan di toko yang bernama Moldova, dan kita akan mampir ke salah satu taman terbaik yang pernah ada di Uni Soviet. Kita akan bersantai sebentar di klub-klub lokal, nonton pertandingan Sheriff Tiraspol yang baru-baru ini mengalahkan Real Madrid, dan kita akan terjebak dalam penyergapan polisi di pantai kota. Dari semak-semak ini, para petugas Kementerian Dalam Negeri menyerbu. Hari ini kita berapa kewarganegaraan yang dimiliki oleh rata-rata penduduk Transnistria? Mengapa warga dari Transnistria pergi ke Moldova? Rasanya hidup di Chisinau hanya dengan mengetahui bahasa Rusia. Dan apa yang mengejutkan mereka di ibu kota Moldova? McDonald's ada beberapa papapapam. Jangan lupa subscribe ke channel. Ayo pergi. Sementara Moldova sudah lama mengumumkan kurs untuk bergabung dengan Uni Eropa, pimpinan PMR yang tidak diakui ini berfokus pada integrasi dengan Rusia dan bahkan telah menetapkan bendera Rusia sebagai bendera negara keduanya. Batas wilayah yang bersifat kondisional melewati Dniester. Pemerintah Tiraspol mengendalikan sisi kiri, sementara Kishinev yang resmi mengendalikan sisi kanan. Di peta kita melihatnya di sebelah kiri karena Dniester mengalir ke selatan ke bawah peta, jadi sekali lagi. Transnistria adalah sisi kiri Dniester. Sementara bagian lain dari Moldova dan ibu kotanya, Chisinau, adalah sisi kanan. Saya akan sering menyebutnya seperti itu, jadi ingat baik-baik. Penting untuk dicatat bahwa perbatasan tidak tepat berada di sepanjang Dniester dan ada di kedua sisi konflik. Ada wilayah di sisi seberang. Ini misalnya adalah daerah Duboseri. Sejumlah desa di sini berada di bawah kendali Kishinev dan terhubung dengan sisa Moldova. Dia melalui jalur feri kecil ini. Dan di sini, sebaliknya. Kota Bender berada di sisi kanan tetapi dikendalikan oleh Transnistria. Bagian dari kota ini sebenarnya merupakan enklave di dalam wilayah yang dikendalikan oleh Moldova. Untuk mencapai kawasan mikro utara dari Bender, pertama-tama kita harus keluar dari Transnistria dan melewati desa Moldova, Varnitsa. Status penangguhan ini praktis membuat kehidupan di kawasan kota ini terhenti. Kawasan industri besar ditinggalkan jadi tempat pembuangan sampah dan rumah-rumah, meskipun tidak seluruhnya, telah dirobohkan. Toko ini tak beroperasi 20 tahun dan tidak ada yang menyelesaikan pembangunan gedung di perbatasan Transnistria. Justru karena posisi kota di tepi Dniester, di Bender terjadi pertempuran yang paling sengit. Ingatlah jembatan ini, di atas Dniester dan lengkungan ini, jembatan. Inilah bagaimana penampilannya dari mobil saya. Sejak saat itu tidak ada tembakan yang terdengar di sini, dan selama 30 tahun telah tumbuh generasi orang yang tidak pernah melihat perang, sementara mereka sudah terbiasa dengan pos pemeriksaan. Sekarang jembatan-jembatan dicat dengan warna Transnistria dan Rusia, dan di sampingnya benteng Bender yang besar telah direnovasi dan diubah menjadi objek wisata. Itu dulunya direbut oleh orang Rusia dari orang Turki. Lengkungan ini juga didedikasikan untuk kemenangan Rusia. Dalam perang-perang itu, Bender sudah menjadi tempat yang ramai sejak abad ke-18. Nah, inilah penampilan Dniester tidak biasa. Sekarang mobil dicuci di sungai dan kemudian... Dan ini saya di kafe yang terletak di ruang bawah tanah abad ke-19. Ia terhubung dengan benteng-benteng lain melalui jaringan terowongan bawah tanah. Tidak ada benteng, jadi bisa dibilang... Jadi ya, kita bisa masuk kan? Di sini. Jadi saya di pusat Bender sangat sedikit pejalan kaki, tetapi sekarang terlihat rapi dan unik.
paving baru dan bangku di samping sudut-sudut bangunan yang terkena tembakan, serta papan nama bergaya Soviet. Monumen untuk pemadam kebakaran didirikan sebagai referensi terhadap aksi militer. Saat itu, yang pertama diledakkan adalah mobil pemadam kebakaran. Dan ini adalah Tiraspol, ibu kota Transnistria. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai ibu kota menurut hukum Moldova, meskipun orang-orang Transnistria tentu saja menyebutnya begitu. Semua di sini mengingatkan pada Rusia dan Uni Soviet. Nama-nama taman, tulisan di mobil, pita di kios es krim, dan bahkan patung-patung buatan tangan. Sejak zaman Peter mungkin jika saya tidak salah. Nah, seperti yang kita lihat, lihatlah seolah-olah ini tidak ada yang ditempel, maksudnya ini keluar langsung dari tunggulnya. Benar sekali, ruangnya berlebih. Sementara itu, di jalan utama dibandingkan dengan Bender, banyak anak muda. Mereka berjalan-jalan dan duduk di kafe kaca. Di sini ada hand sanitizer buatan sendiri. Memorial untuk para korban Perang Dunia II dan konflik Transnistria terletak tepat di alun-alun pusat kota. Di sini ada tank, di sini ada api abadi, dan di sini ada kapel ortodoks. Di dekatnya, di taman, ada patung baru Catherine II, dan di seberang jalan ada Suvorov di atas kuda. Di atasnya ada bendera 3 negara tidak diakui lainnya. Sebuah Yujarika bersama dengan Transnistria saling mengakui satu sama lain. Bendera Rusia selalu berdampingan dengan bendera Transnistria, dan di tempat yang paling terhormat ada patung Lenin itu sendiri. Dari situlah minitur dimulai dari museum lokal. Ini adalah salinan. Tepat dari patung Lenin yang dipasang di Berlin, yang itu bahkan lebih besar. Patung itu di Berlin sudah tidak ada, tetapi di sini masih tersisa. Saya tidak akan mengubah siaran ke kelas sejarah, tetapi tur seperti ini di Tiraspol hampir seperti satu cerita besar tentang Rusia. Mendapatkan status kota secara resmi dari Catherine II pada tahun 1803-1806. Ini termasuk dalam wilayah gubernuran Kherson dan sampai akhir. Keberadaan Kekaisaran Rusia. Tiraspol adalah bagian dari gubernuran Kherson, dan di lambang kota kita yang sudah ditunjukkan kepada Anda terlihat di satu bagian lambang gubernuran Kherson. Di bawahnya ada biji ek, tembok benteng, dan lambang kota kita, Tiraspol. Di Tiraspol, mereka menekankan bahwa kota ini adalah pusat militer Rusia yang penting, dan semua jejak ini sedang aktif direstorasi. Seperti misalnya objek ini dari benteng Tiraspol di tengah-tengah rumah-rumah tinggal. Dari sini, peluru seperti ini terbang ke arah Turki dan benteng Banderska. Tapi saya juga mengunjungi pameran yang menceritakan bahwa di daerah ini tidak pernah membosankan. Dan sebelum kedatangan Rusia, di peta Transnistria yang kecil, terdapat puluhan penemuan sejarah. Di sini ada sisa-sisa mamut dan jejak kehidupan suku kuno yang misterius. Patung batu ini masih disebut secara konvensional. Di Tiraspol berbeda dengan misalnya Crimea, layanan pemesanan akomodasi barat berfungsi. Karena kepolosan dan lebih karena rasa ingin tahu, saya memutuskan untuk menyewa rumah melalui Airbnb. Dan terima kasih saya sudah terkena penipuan. Singkatnya, kami tiba di alamat Lipnikta 51. Ternyata itu adalah rumah pribadi yang sama sekali tidak pernah disewakan melalui Airbnb. Jadi kami sekarang sedang mencari akomodasi lain. Uang untuk akomodasi. Teman-teman dari Tiraspol menertawakan saya dan mereka menemukan tempat untuk saya. Langsung ada beberapa apartemen murah di situs lokal. Sambil mencari, saya terkejut dengan harga di kantin lokal yang cukup nyaman. Lihat, jus 9 rubel B10 kwas bahkan lebih murah, dan burger besar ini 49 rubel. Sebuah apartemen 3 kamar, pemandangan rumah sakit bersalin hanya menghabiskan $15 per hari. Sulit untuk memahami negara mana yang sedang kamu tempati. Rubel Transnistria memang tidak diterima di negara manapun di dunia. Di sini kamu harus membelinya karena dolar dan lei Moldova hanya diterima di pom bensin. Di loket mereka langsung tegang saat melihat kamera. Dan untuk itu bisa dihukum. Cuci saja, karena ini adalah fan. Dan apa? Kamu tidak punya hak untuk merekam. Dia seperti ini. Dan apa? Enggak, menurut hukum apa dalam konstitusi? Enggak, saya tahu berdasarkan fakta. Akan ada kelanjutannya. Kami masuk ke kantin Soviet dengan uang rubel. Suasana di sini lebih ditujukan untuk turis, tapi penduduk lokal juga makan di sini. Harganya tidak mahal. Saya pikir menjadi pionir atau oktobris. Siap akan menyelesaikannya semua sekaligus. Di pintu masuk ada Lenin dan bendera Transnistria. Di dalam ada bendera Soviet dan gambar Kremlin. Dan semua ini tidak bertentangan dengan tulisan dalam bahasa Ukraina dan acara Presiden Ukraina Zelensky di televisi. Palu dan sabit bahkan ada di masker medis. Ini tamu? Ya. Bikini. Di rak ada peralatan Soviet, di dinding ada edisi koran Soviet. Iya, dan di menu semuanya sangat sosialis.
Lihatlah harganya. 5 X Rubel. Memang di sampingnya ada keripik barat, dan ini adalah kaleng yang tidak sepenuhnya Soviet. Aku nggak bisa tahan dan ambil pasta dengan bakso. Wah, enak sekali. Saat ini mungkin terdengar lucu, tetapi pada pertengahan 2000-an, suasana di Dniester sangat tegang, dan media dengan serius mengklaim bahwa di Transnistria sedang mengembangkan senjata nuklir. Ini adalah tangkapan layar dari salah satu situs berita Moldova yang paling populer pada waktu itu, yang mengacu pada Interpol menyatakan bahwa Transnistria memasok senjata ke semua organisasi teroris dan melatih para pejuang Al-Qaeda. Dan juga menyimpan persediaan besar senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir. Dan ini adalah artikel dari publikasi populer Rusia saat ini yang mengutip Washington Post menyatakan bahwa 38 rudal Alazan telah diubah menjadi bom nuklir kotor. Phew, menakutkan bahkan untuk mengatakannya. Dan saya juga akan pergi ke tempat di mana roket anti hujan es Alazani disimpan, apalagi dalam cuaca mendung dan hujan. Sudah terasa menyeramkan dari jauh ketika bola merah dengan peralatan misterius muncul di Cakrawala. Di pagar bahkan ada bintang merah, tapi petugas stasiun langsung menenangkan. Pertama-tama, senjata nuklir di Transnistria adalah peluru dari meriam tua di benteng. Kedua, ada banyak stasiun roket seperti itu juga di Moldova sendiri. Di benteng ada, bisa dibilang. Nah, mereka mungkin berpikir mereka telah menggali peluru. Tunggu, menarik. Memerasnya, Saya tidak punya. Ini adalah stasiun radar MRU-5 yang terletak di depan kita. Produksi tindakan sekitar 300 km. Para ahli meragukan bahwa rudal anti hujan es sederhana dapat diubah menjadi senjata nuklir. Tapi kecelakaan pernah terjadi akibat kedatangan roket semacam itu. ada yang lucu. Gara-gara garasi bodi mobilnya bolong, atapnya. Itu terjadi di malam hari dan dia menembus mobil, truknya, dan masuk ke dalam tanah. Dulu banyak orang bekerja di sini. Bekerja sama dengan Kishinev dan Odessa, mereka secara bersama-sama menghancurkan cuaca buruk untuk melindungi hasil panen. Roket Alazani meledak di awan, menyemprotkan zat yang membuat hujan es jatuh ke tanah dalam butiran kecil. Sekarang orang-orang mengenang masa-masa itu dengan sedih, dan peralatan yang digunakan sebagian besar adalah pemanas air dan telepon putar. Ke stadium. Ada hubungan langsung dengan Bandara Kishinev dan di zaman Soviet juga dengan militer anak. Peralatannya sepertinya periodik. NATO hanya bisa bermimpi hal itu. Ya, itu benar. Akan menyerahkan. Kami tak menyerah. Menurut kabar, bom nuklir disimpan di Transnistria di tambang yang ditinggalkan, tidak jauh dari Tiraspol, Asteka. Kita akan ke sana melewati lumpur, genangan air, semak belukar, bangunan Soviet terbengkalai, dan gereja Old Believer. Sebelum masuk, kita harus memastikan bahwa ada kompas dan mencari jalan keluar jika terjadi keadaan darurat, karena kita akan masuk ke dalam labirin sepanjang 15 km. Jika mau, tentu saja bisa menyembunyikan apa saja. Saya pasti seseorang harus tahu bahwa kamu turun ke bawah tanah. Membunyikan alamnya. Jika mereka ingat, mereka mulai mencarimu. Ini aturan terpenting. Fedor, kompasmu berfungsi di sini. Ya, lihat. Di zaman Soviet, tambang ini beroperasi dan di sini mereka menambang batu bangunan. Di beberapa tempat, tinggi langit-langitnya mencapai 3 lantai. Di dinding ada tulisan-tulisan komunis. Dan jarum jam yang menunjukkan arah keluar. Tapi seseorang memutar kembali kaset lama dengan lagu-lagu Rookie Fair untuk menemukan jalan kembali melalui pita. Di mana-mana ada tas dan kotak-kotak aneh. Langit-langit yang hangus berfungsi sebagai dinding untuk kebebasan berbicara, dan langit-langit ini adalah instalasi unik dari pemuda setempat yang suka nongkrong di tambang. Air menetes dari langit-langit menjadi genangan air yang bening, ada gumpalan aneh dari jamur sempurna di lantai di dekatnya, Deli. Dan di sini, di sumur yang sangat dalam, seekor anjing yang jatuh dari langit menemukan kematiannya. Di sini mereka merobohkan sumur. Ya, dan berhasil mencapai tambang. Kami berhasil mencapai tambang dan kemudian membuat lubang ventilasi untuk para penambang agar udara bisa keluar. Tidak menemukan hulu ledak nuklir, kami memutuskan untuk bermanfaat menyiksa. Penyiksaan dengan keheningan. Nah, kita akan berdiri sampai seseorang mulai berbicara. Center. Singkatnya, matikan lampu dan diam.
Apa yang enak? Ya, dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kamu berada dalam keheningan total dan kegelapan total. Ya, tidak pernah. Hujan tidak berhenti, genangan air semakin dalam, dan aku semakin masuk ke dalam Transnistria. Di sini bahkan di desa-desa ada banyak monumen untuk pemimpin Soviet. Ini Dzerzhinsky dan di sini ada Lenin yang tidak proporsional. Ternyata ada seseorang yang merobohkan kepala Lenin dan pematung yang memperbaikinya. Kemudian kepala itu sedikit tidak sesuai dengan proporsinya. Kalian lihat kepala lebih besar dari tubuh dan pemimpin ini terlihat menakutkan, bukan bapak rakyat. Sulit untuk merenungkan kebencian orang Transnistria terhadap Moldova menyebut tokoh-tokoh mereka dengan nama Moldova. Meskipun mereka tidak menerima mata uang Moldova. Tidak diterima. Apa yang mereka katakan? Kamu melarikan diri sana. Mereka bilang, hanya bisa bicara lebih banyak. Di sepanjang jalan, kita melewati analog piramida Mesir di Moldova, tempat pemakaman orang-orang penting, beberapa ribu tahun yang lalu. Dibuat pagar dari batu. Itu kan dianggap suci. Dan puncak Kurgan adalah titik awal menuju langit. Seperti piramida, ini adalah piramida yang sama, hanya saja di padang Moldova. Kita melewati pusat distrik yang dipenuhi bendera dan bus retro, dan tiba di sebuah desa yang tenang dan indah di tepi Dniester yang dulunya terkenal di seluruh Uni Soviet. Berkat Taman Rodina. Rodina, bukan dalam arti bahwa itu adalah tanah air, tetapi Dmitri Kirilovich Rodina yang tertulis di sana. Dia sebenarnya lahir di Rusia, di wilayah Penza, untuk orang Rusia. Rodina awalnya membuat model taman di kebunnya dan setelah memastikan semuanya akan berjalan dengan baik, dia pergi ke atasan yang kebetulan dia tidak takut untuk berdebat. Tapi ketika dia menunjukkan ini kepada pimpinan partai, mereka menyarankan untuk membuat sebuah bukit di tengah taman yang akan disebut Bukit Komunisme. Dia bilang sedikit, bukan ide yang tepat. Rodina memiliki konsepnya sendiri. 3 elemen. Udara, air, dan beton yang lebih murah daripada batu dan memberikan patung-patung itu pesona Soviet tertentu. Ini sangat erotis. Menurut ukuran Soviet, sosok ini memiliki nama Moldova, Aurika. Dan ketika musim panas di tempat teduh di gua ini, cahaya matahari yang cerah jatuh pada gadis itu, wajahnya, dadanya, semuanya diterangi, dan dia benar-benar terlihat seperti gadis emas yang sejati. Mimpi seorang penyair, wanita yang menggoda. Dalam beberapa karya, pengunjung dapat mengenali sang penulis itu sendiri. Di sini dia konon berbaring di bangku dengan istrinya dan menunggu kereta. Dan di sini terlihat profilnya. Nah, lihat hidungnya kan? Pada tahun 1982, push 600 taman dari seluruh Uni Soviet dipresentasikan di VDNH. Rodina membawa bahan-bahannya, tetapi dia tidak sempat untuk menghadiri komisi dan kami bilang, maaf, waktu sudah habis. Dia bilang, lihat saja, saya tidak butuh apa-apa. Keesokan harinya dia datang ke VDNH dan tamannya berdiri di tengah-tengah, beberapa taman menang saat itu. Ini adalah Taman Gorky di Moskow. Siapa yang pernah ke sana pasti bisa memahami apa yang ada di sana. Ada lagi Taman Domodedovo, taman di Leningrad, dan taman di Cheburuchi, di sebuah desa kecil di Moldova. Menakjubkan, dia mendapatkan medali emas tempat pertama. Meskipun hujan, seharusnya ada lebih banyak air di taman. Tanpa air, itu terlihat sama sekali berbeda dari seharusnya. Karena mangkuk beton telah hancur dan tidak menahan air, kolam-kolamnya kosong. Rumah angsa juga kosong. Angsa-angsa berenang ke sini, sekarang kita akan menutup pintu masuk. Rodina juga ikut campur dalam pembangunan rumah budaya. Dia bersama dengan taman, Sberbank, dan Lenin yang besar secara mental membawa kita ke sebuah kota kecil Soviet. Setuju, istana seperti itu akan terlihat baik di pusat ibu kota, tetapi untuk desa itu benar-benar tidak sebanding. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bahwa rumah budaya tidak terbengkalai, lantainya bersih, ada hand sanitizer di tempatnya, dan anak-anak sedang berlatih, terutama dengan musik rakyat Moldova. Saya akan menghabiskan hari hujan ini di Tiraspol, melakukan hal-hal yang saya suka, tidur setelah minum kopi dan menunggu cuaca yang baik. Di tengah Tiraspol ada pantai sungai. Cuaca yang baik, orang-orang sangat banyak. Orang-orang berenang meskipun airnya keruh dan ada pusaran yang sangat berbahaya. Setiap tahun di Dniester, puluhan orang tenggelam. Saya sendiri menjadi saksi akan hal seperti itu. Saya tidak akan membahas kesedihan. Di pantai ada musik ceria. Anak-anak dengan gitar menyanyikan lagu-lagu Tsoi, sementara dari kapal terdengar lagu-lagu Moldova lagi.
Perayaan untuk para pecinta kuliner, cai moldoman, anggur yang luar biasa, anggur yang luar biasa, anggur yang luar biasa. Primoldavan, siapkan tempatnya. Rasanya pengen banget minum bir dingin yang hampir gratis di sini dan nyebur ke air yang keruh. Nah, seringkali orang-orang tenggelam di sini, ngomong-ngomong, terlalu berat arusnya bahkan tidak membawamu. Seperti air di teluk sama berlumpurnya tetapi juga berarus. Bukan seperti di kolam renang. Kamu tahu, di kolam renang kita ada bahan kimianya, sedangkan di sini produk alami. Di bagian 40-an, mereka mulai membuang produk alami. Kemudian Chisinau membuang limbah dengan cukup baik. Dan di sini di Tiraspol, enak. Ini tentang hadiah untuk para pelancong dari Transnistria yang berasal dari Moldova, di mana hampir tidak ada fasilitas pengolahan yang berfungsi dan air limbah mengalir langsung ke Dniester. Dari hiburan legal yang tersisa di pantai, berkomunikasi dengan tanaman, lihat dia menyusut di bawah air, dan kemudian dia mengembang kembali. Dari hiburan ilegal, berkomunikasi dengan polisi Transnistria yang profesional dalam menangkap para pecinta minuman beralkohol. Dari semak-semak itu, polisi muncul. Mereka mengeluarkan protokol untuk semua orang menangkap dia dan membawa mereka pergi. Jadi yang tidak boleh minum alkohol di pantai di Transnistria. Sama saja pada dasarnya seperti di Chisinau. Dan setelah tahu bahwa kami dari Moldova, para penegak hukum mengobrol dengan kami selama 1 jam menanyakan bagaimana kehidupan di Chisinau saat ini. Kami telah tercerahkan, kami telah kembali beriman, kami telah bertobat dan kami tidak akan melakukan ini lagi. Jenya sudah bekerja bertahun-tahun di rute Chisinau-Tiraspol dan sudah melihat banyak hal. Sebagian besar orang Transnistria pergi ke Chisinau untuk bekerja, belajar, atau mengurus dokumen Moldova. Apakah itu berjalan? Suku mana dan kemana biasanya? Siapa pergi dari Piratpol ke Chisinau, siapa pergi dari Chisinau ke Tiraspol? Sangat banyak keluarga di mana anak-anak tinggal di sini. Ada yang menikah, ada juga yang tinggal di sini setelah belajar. Dan mereka mengunjungi orang tua. Maksudnya orang tua di Tiraspol dan anak-anak di Chisinau? Iya. Sangat banyak. Pensiun deh. Untuk mendapatkan pensiun. Mengambil beberapa dokumen dari arsip. Ada orang-orang yang pergi ke kedutaan. Di Tiraspol, orang-orang dari Moldova biasanya pergi sebagai turis. Katanya di Tiraspol lebih banyak gadis lajang dibandingkan di Chisinau. Orang Moldova. Kenapa pergi ke teras? Orang Moldova kenapa pergi? Atau mereka pergi berkunjung, atau pada yang pergi untuk bertemu dengan gadis. Ini, topik yang populer ya? Dengan baik. Ada momen-momen seperti itu. Dia bertemu di internet, sekarang pergi untuk bertemu dengannya. Sebelum pandemi sebenarnya ada sangat banyak orang asing. Mereka datang. Berkelompok ke stasiun, membeli tiket. Kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 atau 12 orang. Kami pergi lihat, tinggal di sana 2 atau 3 hari. Semua orang asing yang pergi, sebagian besar dari mereka semua bilang, kami ingin melihat Uni Soviet. Hanya itu, aja, bahkan orang Moldova kita yang sudah lama di Tiraspol pun belum pernah ke sana. Meskipun Tiraspol tentu saja berubah, tetapi tetap saja ketika orang-orang Moldova kita tiba di Tiraspol dari Chisinau, mereka bilang, wah seolah-olah kembali ke masa lalu. Paket-paket yang ditukar antara penduduk Chisinau dan Tiraspol adalah topik tersendiri untuk lelucon. Seorang pria, mungkin berusia sekitar 60 tahun, dan dia menyerahkan sebuah kantong dan di dalamnya koran lama. Ini koran-koran lama. Dan saya mengajukan pertanyaan, saya sudah melihat agar itu bukan sesuatu yang terlarang. Dan aku bilang untuk apa koran-koran lama itu kamu kirim di sana? Informasi untuk ini mungkin bahwa kerabat di sana membacanya, dia bilang, tidak, kami berkomunikasi seperti ini dan saya menyerahkan ini. Mereka, jadi kerabat ingin menyalakan kompor dan begitulah. Itu saja. Ada juga kejadian seperti itu, kami tertawa. Pernah ada kejadian di mana sepasang muda mendekati saya juga selama pandemi kebetulan, dan di dalam kantong di tempat seperti itu lebih dari 50 sauna. Mereka ingin mengirimkan teras seberat 1 kilogram. Nah, apakah di sana ada tepung? Saya sih tidak mencobanya. Atau sesuatu yang lain. Tapi semua orang yang saya kenal, semua yang bekerja saat itu, semua menolak. Bagaimana kabar mereka? Apakah mereka mengirimkan kantong tepung itu atau tidak? Itu tetap menjadi misteri. Bersantai di Tiraspol di malam hari itu sebenarnya tidak mahal. Mari kita ambil contoh bioskop.
Harga tiketnya sedikit lebih dari 2 euro, padahal di sini ada 3 ruang yang bagus dan menayangkan film-film Hollywood terbaik. Di Rusia, karena sanksi, film Batman tidak ditayangkan, tapi di Tiraspol saya sendiri hadir di premiernya. Kami adalah orang-orang jahat. Mungkin sudah saatnya kita menjadi musisi yang baik. Dan di dalam bioskop, mereka secara resmi mengizinkan masuk dengan kantong belanja. Dan kopi seharga 5 rubel bisa dibeli dari mesin, yang kebetulan berbicara dengan pelanggan dalam bahasa Rumania. Harga di toko-toko tidak terlalu berbeda. Dari Moldova atau Ukraina, sebagian besar produk memang diimpor dari sana. Nah, alkohol yang diproduksi di Pridnestrovie harganya sangat murah. Misalnya, sebotol konjak berusia 5 tahun harganya sedikit lebih dari 3 euro. Sedangkan alkohol yang lebih sederhana harganya bahkan 2 kali lebih murah. Nah, ada kafe tepat di pusat kota. Shisha 80 rubel, kopi 12, dan teh bahkan lebih murah. Teh 7 rubel. Kita ambil struk di kertas dan jalan-jalan di Tiraspol di malam hari. Secara pribadi, saya hanya melihat satu hal berbahaya di sini, yaitu air mancur yang bisa membuat kita tersengat listrik dan roller drome di mana kita bisa saja mencederai leher. Di Taman Baru, orang-orang memberi makan angsa dan merpati serta berfoto di depan maket benteng Tiraspol. Tepat di pusat, di kafe dengan shisha, perwakilan Abkhazia dan Osetia Selatan. Di gedung-gedung kementerian terdapat bendera Rusia. Semua ini berdampingan dengan tulisan Moldavia dalam huruf Kiril dan nama-nama tokoh Moldavia yang masih ada sejak zaman Soviet. Timpi itu kanan misalnya Soedeswati. Di sini orang-orang keluar dari Istana Republik setelah konser dan ini adalah rumah tempat markas Grigori Kotovsky dan toko dari pabrik minuman keras itu. Kita menyeberang Jalan Lenin dan melihat administrasi kota serta kantor utama perusahaan terbesar di Transnistria, Sheriff. Air mancur bernyanyi juga menghabiskan banyak uang. Saya akan bilang di musim panas suasananya mirip resor dan seorang nelayan di jembatan di atas Nistru setuju dengan saya. Di klub dan karaoke, harganya 3 kali lebih murah dibandingkan di Kishinev, tapi anak muda di Tiraspol merasa sempit. Ini misalnya Sasha. Dia pergi ke Ukraina dan Moldova untuk bersenang-senang. Dia ingin pergi selamanya seperti kebanyakan temannya, tapi saat ini belum ada kesempatan. Di Ukraina dan di Moldova. Di Ukraina saya pergi hanya untuk bersenang-senang, ya maksudnya bersama keluarga saya. Mungkin di laut berpakaian di Neapol. Dengan semua orang ke Moldova dan juga Kishinev. Ada juga institut penyediaan medis. 80% telah pergi dari Transnistria karena infrastruktur kita sangat kurang berkembang. Sayangnya, tidak ada kesempatan bagi orang-orang untuk mendapatkan penghasilan. Saya bahkan juga ingin tak pergi, tapi sayangnya keadaan memaksa saya untuk tetap di sini. Ya, tentu saya sangat mencintai Eropa dan saya sangat menyukai budaya mereka. Saya juga ingin pergi ke sana, saya bekerja di pusat panggilan. Sekarang saya bukan lagi seorang spesialis senior, saya seorang universal. Saya memiliki suami yang sayangnya tidak bisa menemukan pekerjaan layak di Transnistria dan pergi ke Jerman untuk mencari nafkah. Ketika ditanya tentang apa yang dia banggakan di Transnistria, Sasha berpikir. Warna lokal, orang-orang di sini kita semua hangat dan bersahabat. Selalu ada kesempatan untuk meminta bantuan. Dan sebenarnya di sini sangat hijau. Saya pernah ke kota-kota lain sebelumnya. Saya ingin mengatakan bahwa di sini sangat bersih. Kami bisa memberikan sambutan yang baik. Dan biasanya bukan kota yang mewarnai orang, tetapi orang-orang yang mewarnai kota. Saya tinggal dengan satu paspor yang secara langsung memberikan verifikasi dan kota-kota lainnya. Jadi kami diakui sebagai negara di BCS Milan. 30 tahun dan saya sangat berharap agar nenek dan kakek saya akhirnya bisa mencapai saat di mana mereka tidak lagi dikenal. Susah tentu saja, tapi untuk itu di kemudian hari paspor lain dibuat agar setidaknya bisa pergi ke suatu tempat seperti dengan mata uang kita. Jadi paspor dan mata uangnya sama. Jadi itu berarti bahwa ia tidak diakui. Tapi sebenarnya memang setidaknya kita masih bisa pergi ke Moldova. Untuk memahami mereka yang meninggalkan tanah kelahiran mereka di Transnistria, saya ke Chisinau. Pertama-tama saya mengisi bensin mobil dengan semua rubel yang tersisa. Mereka tidak akan berguna lagi. Dan bahan bakar. Di sini selalu lebih murah sekitar 15%. Di 28, tolong, yang kelima. Ini, Dima? Dia pindah dari Tiraspol ke Chisinau dan membangun karir sebagai komedian stand-up dan penyiar radio di sini. Ternyata ada operasi seperti itu, saya baru tahu di internet namanya hymenoplasty.
itu adalah ketika dokter bedah memulihkan keperawanan pada perempuan. Itu dia. Iya, dia operasi yang sangat aneh. Orang gadis yang memberitahuku, ya ngomong-ngomong saya yang pertama baginya. Bulan ini saya diundang kerja di sini. Saya berkecimpung di dunia humor, menulis sebagai hobi, lalu teman. Pindah lebih dulu dari Transnistria. Dia mengundang saya untuk bekerja di sini, saya bilang, kenapa tidak? Saya menyadari, saya hampir selesai. Di universitas tahun terakhir, menyadari tidak akan melakukannya. Sebagai programmer, kamu mengerti apa pekerjaan itu? Pekerjaan yang keren, banyak, tapi tidak ada uang, tidak perlu. Dan saya ingin berkarya, jadi saya pindah dan bekerja di televisi sebagai penulis di sebuah proyek berbahasa Rusia. Dan jadi saya suka di sini. Ditambah lagi, di sini memang ada lebih banyak kesempatan di bidang ini untuk melakukan sesuatu dibandingkan di Tiraspol. Karena secara umum di sana uangnya lebih sedikit dan seperti untuk melakukan sesuatu di televisi, ya. Saya tidak melihat ada peluang. Di Transnistria, Dima belajar menjadi seorang IT, tetapi dia lebih tertarik berhumor sehingga dia harus pergi. Saat itu saya mendaftar dan berpikir saya mendengar orang bekerja dari Tiraspol secara remote dapat $3.000, itu sudah cukup bagi saya. Tidak peduli apapun. Dengar $3 saja. Dan saya berpikir, bekerja secara remote, ada beberapa perusahaan lokal, kamu berpikir mau bekerja untuk Eropa. Semua murah, mengingat gas sangat murah. Sebagian besar teman Dima juga sudah pergi dari Tiraspol, tapi tidak semuanya. Dan jika kita bicara tentang teman-temanmu, berapa persen dari mereka yang sudah pergi dan kemana mereka biasanya pergi? Jadi ya saya memang punya satu teman yang selalu saya ajak bicara, dia satu-satunya yang tersisa, ya mungkin hanya kenalan. Oh jadi motom, saya boleh lihat di teman sekelas, saya melihat beberapa orang, saya ada yang di Eropa, jadi ada persentase orang yang di Eropa, ada beberapa orang di Rusia ada cukup banyak orang, sebagian besar sudah pergi ke tempat lain, tadi ada juga yang tetap tinggal, karena tidak ada kesempatan, dan mereka mengobati yang seperti itu. Tetapi pada umumnya mereka pindah ke Rusia atau ke Moldova atau lebih jauh. Beberapa negara Eropa yang lebih maju. Jadi kamu bilang mereka tidak punya kesempatan untuk pergi. Maksudnya ini tidak dibahas bahwa semua orang ingin pergi. Ya, dalam kebanyakan kasus, ya maksudnya. Jika kita objektif, jelas bahwa kamu di tempat Anda di sana tetap saja ada batasan peluang. Yulia dari Transnistria. Kemacetan di Kishinev adalah hal yang baru baginya. Sangat teliti kemacetan, saya suka. Paham betapa menyebalkannya hal itu, kemacetan. Ya, topik. Itu sampai sekarang saya belum bisa terbiasa. Apakah ada kesempatan di Tiraspol? Tidak pernah. Karena gaji yang rendah, Yulia tidak bisa menemukan pekerjaan sesuai profesinya di Tiraspol. Di Kishinev, kamu bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Saya seorang sutradara profesional. Jadi saya belajar di Universitas Negeri Transnistria. Kami hanya punya satu universitas. Sebagian besar itu adalah lembaga pemerintah, jadi semacam gedung budaya atau teater drama. Dan itu semua sangat sedikit dibayar, benar-benar sangat sedikit. Jadi itu mungkin sekitar ya maksudnya 100 dolar mungkin. Bulan terbaik yang saya dapatkan adalah sampai 5.000 rubel di sini. Maksudnya 10.000. Saya mendapatkan. Saya tidak selalu mengerti ketika Yuli bercanda tentang hal-hal yang membuatnya terkejut di Chisinau. Tapi sepertinya dia benar-benar terkejut bahkan dengan parkir di pusat perbelanjaan. Pertama kali di parkiran di Mole. Pertama kali. Dan menurutmu? Wow, keren. Di sini bisa jalan-jalan, minum kopi parkir. Dan di wilayah lain, setengah dari Tiraspol. Sambil kita parkir, dia mendapat pesan dari temannya di Tiraspol yang baru saja pergi untuk masuk militer. Di Pridnestrovie sekarang ada panggilan militer. Di sini burung-burung menulis, saya pergi bertugas. Serius? Tunggu, ya. Dia... Ini apa mobilisasi? Dia pernah bertugas? Tidak. Saya bilang, kenapa kamu bahkan pergi ke kantor militer? Dia bilang, saya pergi untuk bertugas. Semua dari Tiraspol dan datang ke Mole. Ya, bagaimana cara melihat ke suatu tempat untuk bersantai, membeli barang, dan makan di McDonald's? Di Tiraspol sebenarnya pada dasarnya tidak ada pusat perbelanjaan besar, tidak ada waralaba, tidak ada sama sekali. Ya, karena tidak ada yang bisa membuka waralaba di negara yang tidak diakui seperti KFC, McDonald's, atau Starbucks. Jadi itu tidak akan ada. Di sana pada dasarnya selamanya. Sementara Yulia bercerita bahwa orang Pridnestrovian belum terbiasa dengan teknologi modern dia sendiri. Bingung dengan tombol pengubah bahasa di tablet di McDonald's. Saya tidak akan mengerti apa yang tertulis. Mau melanjutkan? Ya. Dan banyak orang bahkan tidak mengerti secara dasar bagaimana cara melakukannya. Kenapa? Enggak.
Siapa yang sudah pindah? Semua tuh orang datang ke Tiraspol, ke Chisinau untuk apa? Datang ke mall, jalan-jalan, makan di McDonald's, beli barang. Saya ingat masa-masa sekolah saya. Di sekolah kami mengorganisir kunjungan. Jadi kami pergi berkunjung ke kebun binatang, ke McDonald's, dan ke bandara. Kami dibawa ke bandara hanya untuk melihat betapa kerennya tempat itu. Kayak, wow, bandara di sini pesawat terbang. Saya punya teman yang takut turun di eskalator. Dia berpikir bahwa sesuatu bisa terjadi. Jadi intinya itu adalah ketakutan panik seperti yang dirasakan orang-orang. Jadi mereka takut naik lift karena khawatir terjebak. Dia takut naik eskalator karena dia tidak pernah naik di situ. Kemarin kami tidur dan kami melihat bahwa itu tidak ada. Halo. Ini adalah pandangan jernih, blog tentang kehidupan di PMR. Bagi banyak orang yang tinggal jauh dari Pridnestrovie dan memiliki pemahaman yang cukup kabur tentang wilayah ini, PMR menurut mereka adalah semacam pulau dari Uni Soviet. Tapi itu tidak benar. Saya ingin meyakinkan Anda. Ini misalnya. Saya menemukan postingan di grup V-Kontakte, klub nomor 19, Sabtu 24 Oktober, Pesta Shibari. Kami mengajak Anda ke lokakarya Shibari, seni Jepang dalam mengikat secara erotis, penemuan diri, dan konsentrasi internal. Jadi apakah ada di Uni Soviet lokakarya? Ya, tentang Shibari. Dan sekarang dengarkanlah kalimat indah ini. Menurut saya, ya itu terdengar megah bersih secara fonetik. Lokakarya Pridnestrovian yang didedikasikan untuk Shibari. Lokakarya Pridnestrovian yang didedikasikan untuk Shibari. Menurut saya, ini jenius. Ini adalah cuplikan dari acara Dima, di mana dia menertawakan apa yang terjadi di Pridnestrovie. Dia meyakinkan bahwa semua lelucon tentang lokalitas orang Pridnestrovian itu benar. Apakah kamu punya Coca-Cola? Iya. Ada kami melihat pertama kali melihat. Jenis bukan Coca-Cola. Ada lelucon yang saya anggap sebagai lelucon tentang McDonald's. Ini bukan lelucon ya, tapi ini benar-benar nyata. Apa sih leluconnya? Di Tiraspol tidak ada McDonald's. Mereka sepertinya tidak tahu, tidak mau menaklukkan pasar kita, mungkin takut, tidak bisa bersaing, mungkin pokoknya entah kenapa mereka tidak ada di sini. Dan lucunya adalah di sini seperti biasanya saluran TV Rusia. Jadi bas kamu dan iklan kebanyakan adalah Rusia, Rusia, dan kamu menghabiskan seluruh masa kecilmu menonton McDonald's DI sana, para papa-pama. Apa itu? Di mana? Tunjukkan, aku mau kasih sini, saya mau kentang goreng itu, enak sekali, bikin lapar untuk kentang goreng itu gratis. Jadi tentu saya tanpa melebih-lebihkan pindah ke Chisinau 20 tahun yang lalu dan menyerang MAG. Tentu jadi saya mengerti bahwa bagi kalian ini sudah biasa sejak kecil, kamu punya itu, kamu lewat restoran ke bandara sampai ke sesuatu yang lain, pasti ada yang bisa ditemukan jika digali lebih dalam. Nah, di sini tidak ada Waikiki, ya. Mungkin dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Mungkin. Dan pada masalah, ada toko-toko di mana mereka menjual bantuan kemanusiaan. Mereka dibawa ke suatu tempat dan seperti, oh, kami menjual semuanya. Jadi sih bisnis seperti itu juga ada di sini. Mereka membaginya berdasarkan merek, seperti ada H&M, ya, ada kebetulan tidak ada departemen seperti itu. Ada toko-toko di mana kamu bisa di gantungan H&M itu mengganggu. Di sampingnya ada Adidas. Kamu mengerti bahwa ada sesuatu yang berbeda, seperti barang-barang baru yang normal. Kamu tahu pasti ada beberapa skema di baliknya. Saya tidak terlalu peduli biasanya ketika kamu masuk ke toko Adidas, saya hanya masuk di sini karena iseng, di sana tidak ada dan ada asap di sekitar. Oh, saya bercanda. Saya rasa kalian tidak benar teman-teman, kalian tidak paham tentang perdagangan sama sekali apa yang terjadi di negara yang tidak diakui sebelumnya. Ya, ini kita tidak membahas politik, tapi bagaimana ini berdampak pada kehidupan sehari-hari, misalnya kartu Pridnestrovian tidak berfungsi. Apalagi Nah, pertama-tama dokumen paspor Pridnestrovian itu adalah paspor yang akan membuatmu akan dilewatkan melalui pos perbatasan ini yang ditetapkan oleh Pridnestrovie ketika kamu pergi ke Chisinau. Itu tidak ada. Dia tidak. Nah, saya dengar bahwa sepertinya ke Abkhazia bisa. Jadi maksudnya kita tidak punya perbatasan bersama. Jadi untuk bisa sampai ke Abkhazia, kamu harus melewati beberapa perbatasan. Kamu akan membutuhkan paspor lain yang diakui seperti seluruh dunia. Untuk berbicara tentang kebangsaan dan bahasa, mari kita kembali sejenak di Transnistria. Di pintu masuk museum utama Tiraspol ada bendera kemenangan dan poster-poster Soviet. Direktur museum, Alla Antonovna, menceritakan tentang kebangsaan penduduk setempat dengan mengambil contoh dari keluarganya. Tanya saya, siapa saya berdasarkan kebangsaan? Nah, ayah saya seorang Moldovan dari daerah Odessa, ibu seorang Ukraina dari daerah Odessa. Dua desa di tengah sekolah, mereka belajar di sana. Ayah lulus fisika dan matematika di Belz, dikirim dari Ukraina untuk mendidik masyarakat. Saya berbicara, menulis, dan berpikir dalam bahasa Rusia.
Masalahnya adalah bahwa konflik Pridnestrovian bukanlah konflik etnis. Kedua wilayah dihuni oleh suku yang sama meskipun dalam proporsi yang berbeda. Di awal 90-an, hal utama yang menakutkan orang Pridnestrovian di Moldova adalah keinginannya untuk berintegrasi dengan Rumania dan kemungkinan larangan bahasa Rusia. Baik itu maupun ini tidak terjadi selama 30 tahun dan orang-orang di kedua sisi Dniester memahami hal ini. Apakah teman-temanmu dari Pridnestrovi atau kerabat? Seseorang mengecam Anda karena pindah ke Moldova yang pernah menyerang kita di sana, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Sebenarnya saya tidak pernah mendengar percakapan seperti itu, semacam ada suasana permusuhan di lingkungan saya. Apa yang bisa ada di sini, mungkin ada beberapa orang di luar sana. Jika kamu menjelajahi internet, tentu saja ada beberapa orang seperti itu. Aku tidak tahu apakah mereka bot atau orang nyata, tapi di sekitarku tidak pernah ada yang seperti itu. Sesuatu yang di sisi lain mungkin mengandung kejahatan. Tapi di sekitarku tidak pernah ada yang seperti itu. Dalam arah pembicaraan seperti itu. Jadi aku tidak pernah memiliki prasangka terhadap penduduk Moldova, khususnya yang di Chisinau. Jadi ketika aku datang, aku tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Jadi kamu tidak pernah menghadapi masalah. Tidak ada masalah. Terkait dengan bahasa, tidak ada. Jadi semua orang saling memahami dan mereka terhubung. Dan bahasa, kamu tahu bahasa Rumania? Saya tidak begitu mengenalnya. Saya tumbuh di lingkungan berbahasa Rusia, jadi sebelum pindah ke sini saya tidak mengenalnya sama sekali. Kemudian aku bekerja selama sekitar 1,5 tahun di lingkungan yang sepenuhnya berbahasa Rusia, dan di sana juga semacam bahasa Rumania, aku tahu beberapa kata dasar, tapi aku tidak serius belajar untuk mempelajarinya. Ditambah lagi ada rasa malas, jadi ini 100% orang yang sangat malas. Ketika kamu di lingkungan Rusia, otakmu santai. Jika tidak mengerti, mereka beralih ke Rusia, meski biasanya bicara Rumania. Saat situasi berubah, aku pindah kerja ke tempat berbahasa Rumania. Dan benar-benar memotivasi diri sendiri. Mulai entah bagaimana belajar bahasa, aku mengikuti kursus dan pada dasarnya, aku terlibat dalam lingkungan berbahasa Rumania. Sekarang aku kira aku memahami sebagian besar. Jelas ada kata yang tidak aku mengerti, aku akan bertanya lagi. Ya, aku bisa berbicara sangat buruk, banyak kesalahan aku berusaha. Jadi 2 tahun pertama kamu hidup tanpa pengetahuan? Iya, benar. Dalam keheningan? Ya. Aku sama sekali tidak bangga dengan ini, tapi begitulah adanya. Ya, jadi aku tetap memahami bahwa ini adalah isolasi. Ya, aku tetap percaya bahwa kita harus tahu bahasa negara tempat kita berada. Ya, kita melakukan setidaknya beberapa langkah. Nah, kita berdua melihat bahwa banyak orang di Kishinev tidak tahu atau sangat buruk tahu bahasa Rumania. Ya, mereka hidup kan? Ya, itu benar normal ya. Ya, banyak orang. Dan mereka juga memiliki bisnis sukses. Aku sudah mendengar contoh seperti itu. Jadi itu sama sekali bukan masalah. Tidak. Orang-orang, kita bahkan melihat ini dari penampilan, ya, kita melakukan stand up, yaitu para penonton. Aku pikir 100%, ya 90% bilingual. Katakan Toma, bagaimana rasanya hidup di Kishinev tanpa tahu bahasa Rumania? Hanya tahu bahasa Rusia? Sebenarnya easy, aku tidak punya masalah sama sekali. Aku bekerja di perusahaan berbahasa Rusia. Semua temanku berbahasa Rusia, hampir ya sekitar 80% kenalanku adalah orang-orang berbahasa Rusia. Ngomong-ngomong, di perusahaan kami ada banyak orang dari Transnistria, sangat banyak dengan baik. Jadi mungkin sekitar 40% orang lokal di sana, maksudku dari Moldova, bukan Kishinev, yaitu orang Moldavia ya. Selama lebih dari setahun tinggal di sini, pada prinsipnya tidak ada yang pernah menolak saya untuk berkomunikasi dalam bahasa Rusia. Maksud saya di tempat umum, yaitu di toko, di supermarket, di kafe. Sama sekali tidak pernah terjadi seperti itu. Bahkan ada satu kejadian ketika aku sakit corona, dokter datang menemuiku, dan dia minta maaf karena bahasa Rusianya yang buruk. Ya, mari kita bayangkan, bagaimana kehidupan seseorang yang hanya tahu bahasa Rumania di Tiraspol. Nah, itu tidak mungkin. Artinya Tiraspol berbahasa Rusia, sedangkan Transnistria secara umum adalah negara multinasional. Kami memiliki banyak orang Moldavia, Ukraina, Rusia, dan Bulgaria. Gagauz, tapi semua orang berbicara dalam bahasa Rusia, benar-benar semua. Jarang sekali kamu bertemu orang yang berbicara dalam bahasa Moldavia, sangat jarang. Hanya dalam bahasa Rumania. Jika tak paham bahasa Rusia, tak bisa bekerja atau belajar. Ini sekali lagi contoh yang membuktikan betapa tidak ada masalah dengan bahasa di sini. Faktanya aku bekerja di media dalam bahasa Rusia sebagai pembawa acara, maksudku di acara pagi. Aku berbicara dalam bahasa Rusia, rekan-rekanku di siaran. Di acara pagi mereka berbicara bahasa Rumania, semuanya normal. Paspor Dniester hanya berguna bagi Deme untuk perjalanan ke Kishinev dan untuk pamer di depan gadis-gadis Moldavia. Ketika aku diterima kerja, saat mereka memanggilku untuk bekerja,
di saluran televisi 1. Dan jadi ya pada saat itu buletin saya belum siap. Aku punya dokumen, ini paspor yang dimaksud. Dan aku seperti ya bawa atau tidak bawa gitu. Ya kalian bisa bawa untuk melihat fotonya. Jadi jelas bahwa dokumen ini tidak diakui. Di sini maksudku, tapi di tempat lain tidak. Dalam hidup kan tidak ada yang pernah bertanya, Anda situasi dalam kehidupan sehari-hari. Anda memiliki paspor yang ditentukan, tunjukkan keadaannya, apa yang nyata, dan ada bahasa Moldova dalam bahasa Sirilik, hanya untuk melihat tampilannya. Warga Transnistria memahami bahwa mereka tidak pergi kemanapun dengan paspor lokal dan memperoleh kewarganegaraan negara lain. Dan yang menarik, kebanyakan mereka dengan mudah mendapatkan paspor Moldova, Rusia, dan Ukraina. Jika saya ambil contoh keluargaku, sepupuku tinggal di Kanada, saudara perempuanku tinggal di Istanbul, bibiku tinggal di Tiumen, dan sepupu-sepupuku tinggal di Moskow. Jadi kita semua terpisah, semua sudah pergi. Jadi kebanyakan dari mereka pergi. Tapi pada dasarnya tentu saja itu Rusia. Tapi sekarang sulit untuk mengatakan kemana kita lebih baik bagi kita orang-orang Transnistria. Orang-orang yang memiliki 4 paspor. Kamu punya 4? Kamu 4 paspor? Saya punya 4 paspor. Saya seorang Ukraina lahir di Transnistria dan dibesarkan bekerja, tinggal di Moldova. Jadi maksudnya saya hanya berbicara dalam bahasa Rusia, hanya dalam bahasa Rusia. Yulia sudah lama ragu tentang pindah ke Kishinev. Sekarang dia sering pergi ke Tiraspol di akhir pekan untuk bersantai. Saya tidak suka kota ini sama sekali. Saya berpikir apa yang akan saya lakukan di sini. Saya sama sekali tidak tahu bahasa Moldova. Saya tidak tahu kota ini, saya tidak punya kenalan di sini. Ketika ada seperti itu, saya tidak ingin pindah ke Kishinev. Mereka tidak suka kita di sana. Tidak. Saya sering datang ke sini. Sebenarnya saya tidak pernah punya. Tidak ada acara selama waktu ini. Alasan. Jadi berpikir seperti itu. Sebenarnya siapa orang Transnistria? Tidak, di sini orang-orang Transnistria sangat disukai. Saya perhatikan bahwa ketika saya datang ke Tiraspol, ritme hidupnya benar-benar berbeda. Di Kishinev, semua orang seperti itu harus cepat-cepat menghasilkan uang, harus sempat melakukan lebih banyak pekerjaan di sana. Dan di Tiraspol saya merasa lebih santai. Kamu juga merasakannya seperti itu? Ya, iya benar. Di sini saya di sana kerja rumah. Di Tiraspol saya merasa seperti mendapatkan udara segar. Saya pergi ke sana untuk berlibur, bersantai. Saya tidak berpikir tentang pekerjaan. Saya bertemu dengan teman-teman, pergi ke bioskop. Semua yang akrab, orang tua. Saya pergi ke sana hanya untuk bersantai. Saya merasa tenang di sana. Di sana semuanya tenang, di sana sepi, di sana tidak ada kemacetan, tidak ada pekerjaan, tidak ada masalah. Tidak ada pekerjaan? Tidak ada pekerjaan dalam hal apa? Dalam arti umum? Baik secara harfiah, kiasan, maupun dalam arti umum. Kamu juga menghabiskan lebih banyak untuk hidup. Sederhana saja, saya menyewa sebuah apartemen di Tiraspol, sebuah apartemen 2 kamar, dengan kondisi sangat baik, seharga $70. Di sini saya menyewa apartemen 2 kamar, dengan kondisi yang sangat sederhana, seharga €180. Sulit untuk tidak setuju dengan Yulia tentang biaya hidup. Tidak mungkin membayangkan bahwa di hotel paling mewah di Chisinau ada harga seperti itu. Tapi di hotel Rusia di pusat Tiraspol, tempat para tamu penting dan pemain sepak bola barat menginap, bir harganya 12 rubel. Tapi Yulia sama sekali tidak suka nongkrong di Tiraspol. Apa perbedaan antara nongkrong di Chisinau dan di Tiraspol? Sebenarnya saya baru saja menyadarinya. Saya sebenarnya bukan orang yang suka nongkrong, tapi ternyata saya suka nongkrong. Sekarang, giliran saya. Jika saya berlibur di Chisinau, saya merasa benar-benar santai. Saya tidak merasakan tatapan orang lain. Bagaimana rasanya bersantai di teras? Nah, saya akan berbicara dari sudut pandang seorang cewek. Tuhan, lihat siapa yang dia bawa, apa yang dia pakai, bagaimana dia menari, tatapan yang menghakimi. Tujuannya satu, mabuk? Mungkin, bahkan berkelahi. Dan ada juga kasus yang lebih parah. Tapi di sini, saya ketika bersantai, banyak orang keren, banyak orang cantik, semua. Kamu mengerti? Semua bersantai. Mereka bersantai dan tidak ada yang memikirkan apa yang mereka pakai, apa yang ada di gelas mereka, apa yang mereka minum. Tidak ada yang merasa malu, semua orang menari. Wah, ini keren, ini perbedaan besar. Semua itu tertekan di teras, tertekan, tidak agresif atau apalah. Kapal wisata yang menarik perhatian saya sebagai orang Chisinau juga dikritik oleh Yulia. Sejujurnya selama 1 tahun hidup saya belum pernah naik di sana. Vodka, doa keripik, sekruton, dan saya tidak tahu, Leps Grisha. Meskipun Dima memiliki blog tentang Transnistria, dia jarang bercanda tentang itu di atas panggung.
Saya punya semacam lelucon. Jadi itu bermain kata di sangat dangkal bahwa saya dari Transnistria. Jadi saya tidak tertarik bermain mafia gitu ya karena saya selalu dapat sheriff. Jadi tidak ada intrik sama sekali. Nah, di sini saya mengerti lelucon ini. Jadi tidak masalah. Tapi saya entah kenapa tidak menulis tentang tema-tema lokal, materi lokal. Mungkin juga karena saya sudah setahun mempersiapkan untuk pindah ke Moskow. Di sana dibutuhkan materi yang bersih, universal, jelas. Di Moskow, sheriff tidak dikenal. Kamu akan menjelaskan kepada mereka apa itu Transnistria, sehingga orang-orang di sini tetap memahami konteksnya, karena keterhubungan. Ketika sheriff mengalahkan Real, apa yang terjadi? Apakah kamu senang? Saya senang, ya. Semua teman-teman dari lingkungan saya menang, meskipun orang Afrika. Ya, orang-orang Afrika itu, saya kan sekolah bareng mereka, senang untuk mereka. Tapi saya benar-benar senang, itu keren. Kami juga senang. Nih. Kamu senang? Nah, itulah yang menarik ya. Jadi tidak ada konflik atau perlawanan di antara orang-orang biasa sehingga ya benar-benar kayak sheriff klub kita semua itu. Jadi yang kami benar-benar senang dan juga sheriff Real mengalahkan. Ini sebenarnya apa? Bahkan saya mengerti bahwa ini adalah situasi yang tidak biasa. Terlebih lagi, di seluruh dunia dikatakan sheriff Moldova. Dan karena orang-orang dari sisi Dniester ini memanfaatkan kemenangan ini, bagaimana bisa 100% ya. Dan di sisi sana tidak ada yang merasa ini, tidak ada kemenangan bersama, ya. Berkat sheriff, tahun lalu seluruh dunia mengetahui tentang Pridnestrovie. Ketika klub Tiraspol mengalahkan Shakhtar Donetsk dan Real Madrid. Dan ini kami, meskipun ada ancaman denda karena penumpang berlebih, mengantar teman-teman ke pertandingan sheriff di Liga Champions. Halo semuanya, kita pergi nonton sepak bola. Bagaimana para penggemar bangga dengan kemenangan sheriff? Meskipun di sana hampir tidak ada orang Pridnestrovian, begitu juga Yulia bangga dengan asal-usulnya, meskipun ada banyak kekurangan di daerah asalnya. Ketika saya pergi ke suatu tempat, saya menggunakan paspor Lado. Jika ada bertanya dari mana kamu berasal, apa yang kamu katakan? Di Pridnestrovia. Banyak yang tahu apa itu saja ya? Banyak, ya. Bahkan di Turki saya punya saudara perempuan. Tapi pada umumnya mereka berpikir bahwa ini adalah Rusia. Tapi kamu bilang, tidak, ini Moldova. Kami tetap merasa bahagia. Kami cukup dengan segalanya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak kami miliki. Setiap kali saya datang, saya merasa seperti di rumah. Saya merasa aman. Saya merasa nyaman. Dan akan nyaman.